Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Bandung Sepekan. Pemirsa, masih tingginya persepsi masyarakat yang menganggap kental manis sebagai susu ternyata berdampak terhadap kasus stunting karena tingginya kandungan gula dan tidak ada gizi di dalamnya yang menghambat tumbuh kembang anak. Sehingga hal ini menjadi konsen Aisyah bersama Yayasan Abipraya Insan Indonesia untuk mengedukasi lebih banyak masyarakat terkait hal tersebut. Masih tingginya kasus stunting di Indonesia turut menjadi perhatian pimpinan pusat Aisyah termasuk di Kalsel. Salah satu faktor terjadinya stunting ialah masih tingginya penggunaan kental manis kepada balita yang dianggap susu menggantikan ASI. Untuk itu, kader Aisyah Kalsel bersama Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar dibekali berperan pencegahan stunting dan edukasi penggunaan takaran saji kental manis pada balita bekerja sama dengan Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia yang berlangsung di Aula UMB Jalan S. Parman, Banjarmasin, Rabu 18 September 2024. Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyah Hairunisa menjelaskan, kegiatan ini diadakan karena masih banyak orang tua yang kurang mengetahui penyebab stunting pada anak, diantaranya karena konsumsi kental manis. Menurutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan, pihaknya dari hampir seluruh daerah di Indonesia, balita yang diberikan konsumsi kental manis memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena stunting. Ia menyebut masyarakat yang sering beranggapan jika kental manis bisa menggantikan susu formula, termasuk juga harganya yang murah. Balita yang diberikan konsumsi kental manis ternyata itu ada sebagai faktor risiko untuk menjadi stunting. Kenapa? Karena mereka yang telah diberikan kental manis itu nafsu makannya menjadi berkurang. Karena kental manis itu adalah asupannya itu lebih tinggi gula. Jadi unsur protein itu sangat kecil di situ, sehingga kalau dia sudah diberikan konsumsi kental manis, maka nafsu makannya berkurang dan asupan gizi dari sumber protein yang lain tidak mau. Dengan sendirinya balita atau bayi yang diberi konsumsi kental manis akan menjadi berisiko stunting. Hal itu dikuatkan dengan temuannya ICI di lapangan yang menyebutkan 3 dari 5 balita yang terkena stunting itu positif mengkonsumsi kental manis, padahal seyogyanya kental manis ini hanya sebagai topping makanan atau minuman. Wilayah kami belusukan dalam 2024 ini, jadi temuan kami, tapi untuk di Banjarmasin ini kami belum melakukan belusukan, besok baru rencana. Temuan kami itu 3 dari 5 balita yang terkena stunting itu positif konsumsi kental manis. Positif itu beberapa wilayah di Indonesia, di luar Jawa itu positif dia konsumsi kental manis. Jadi itu hasil korelasi dengan hasil penelitian juga ternyata ada. Penelitian sebelumnya kan kami mengadakan kuesioner, ini hasil belusukan. Dan korelasi positifnya juga data terbaru ini, hari ini malah ya, konsumsi kental manis tertinggi itu ada di Papua. Papua itu per kapitanya per tahunnya di atas Rp1.000, Rp1.600. Dan itu pun ternyata tingkat stunting tertinggi di sana. Meskipun di Kota Banjarmasin, kasus stunting di angka 13% atau di bawah target nasional yaitu 14%, namun hal ini tetap menjadi konsen kader Aisyah karena setiap waktu pernikahan dan kelahiran terus berlangsung sehingga perlu edukasi kuat di tengah masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, memeriahkan hari jadi ke-498 pemerintah Kota Banjarmasin gelar Pekan Raya Banjarmasin yang dipusatkan di Siring Bekantan dengan menampilkan produk UMKM unggulan para pelaku usaha. Semarak hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin turut melibatkan para pelaku UMKM untuk memperluas jaringan bisnis mereka dengan gelaran Pekan Raya Banjarmasin. PRB tersebut berlangsung dari 18 hingga 21 September dipusatkan di Siring Bekantan, Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menekankan pentingnya acara ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal, untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM dan pengusaha ekonomi kreatif untuk saling berinteraksi, produk yang dihasilkan bisa dilihat oleh masyarakat luas, dan mereka juga bisa berpartisipasi dalam temu bisnis yang diadakan. Harapannya dengan adanya Pekan Raya Banjarmasin ini, UMKM bisa naik kelas dan menjadi tuan di negeri sendiri, apalagi ragam produk dijual mulai oleh-oleh, kuliner,
kria dan souvenir, semuanya bisa berasal dari pelaku usaha lokal, dan ini juga memperkuat posisi Banjarmasin sebagai kota dagang dan jasa. Mudah-mudahan UMKM Kota Banjarmasin naik kelas dan menjadi tuan di negeri sendiri, sehingga untuk urusan oleh-oleh, untuk urusan snack, kuliner, kria, souvenir, dan lain-lainnya itu semuanya adalah produk dari para pelaku UMKM Kota Banjarmasin sendiri. Kita bersyukurlah di usia 498, kota tua seperti Banjarmasin makin bergeliat, makin dinamis, ekonomi makin tumbuh, dan ini dibuktikan dari laporan perbankan, termasuk juga Dirjen Perbankan Negara, bahwa penyerapan KUR itu termasuk yang tertinggi di Kalimantan Selatan, sehingga usaha yang berkembang itu bisa mensupport dan mendukung Banjarmasin sebagai kota dagang, kota jasa. Pekan Raya ini juga menjadi bagian dari rangkaian Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang diharapkan peserta turut menikmati suasana Banjarmasin dan semakin menggeliatkan ekonomi. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Semarak hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin dihiasi dengan tanglong jukung hias yang menarik ribuan pasang mata. Apalagi gelaran ini juga menghibur malam ramah tamah peserta Kongres 6 JKPI. Kerlap-kerlip lampu dari tanglong jukung hias ini memecah suasana malam Sungai Martapura Rabu 18 September 2024. Festival ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin. Tak hanya itu, sebagai destinasi wisata, bahkan Festival Tanglong Jukung Hias ini juga digelar berbarengan dengan Malam Ramah Tamah atau Welcome Dinner bersama anggota jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kesenian adat Banjar seperti tarian Basambung Banua Baiman turut ditampilkan dari Sanggar Albanjiuri. Selain itu, sembari melihat jukung, lalu lalang warga dan anggota JKPI dihibur penampilan artis ibu kota tamu Aulia dan Felix. Total ada 38 peserta festival ini, 20 diantaranya jukung bermotor alias keloto, 18 sisanya tidak bermotor alias jukung. Pertama, kita harus menguatkan karakter kita bahwa tentang sungai. Jadi dari sungai itu macam-macam. Sungai itu tadi di sini bisa dengan perahu yang ada kreasi dan segala macam, sehingga nanti tujuan akhirnya adalah menarik minat wisatawan datang ke Banjarmasin. Pak, tadi sudah dilakukan. Sementara Wali Kota Indusina yang membuka kegiatan ini secara resmi berharap dengan ditampilkannya pusaka saujana atau sungai-sungai, Banjarmasin bisa masuk menjadi anggota kota pusaka di Indonesia. Terlebih Banjarmasin penuh dengan sejarah dan cerita serta budaya sungai. Belum pernah ada yang di sungai. Karena memang keunggulan kita di sebagai kota sungai, dan pusaka yang kita usung juga adalah pusaka saujana, yaitu hamparan sungai dan warisan budaya lainnya. Mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar. Nanti akan dibuka secara resmi oleh pejabat dari kementerian. Mudah-mudahan seluruh anggota Kota Pusaka juga bisa menikmati suasana kota dengan, terutama malam hari seperti ini. Mudah-mudahan bisa berkesan untuk mereka. Total hadiah yang disiapkan panitia yaitu 170 juta rupiah. Nantinya para pemenang sendiri nantinya diumumkan pada malam puncak hari jadi Kota Banjarmasin 21 September mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Semarak hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin dimeriahkan berbagai kegiatan, baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Salah satunya seperti aksi donor darah yang digelar Kecamatan Banjarmasin Timur. Kegiatan kemanusiaan ini terbilang menarik lantaran usai mendonorkan darahnya, warga langsung membawa pulang kursi Olimplas dari PT Borneo Lestari secara gratis. Ratusan warga tampak antusias mengikuti aksi donor darah yang digelar Kecamatan Banjarmasin Timur
dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin, Kamis 19 September 2024. Pantauan Banjar TV, sebelum mendonorkan darahnya, warga terlebih dahulu menjalani beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah, HB, dan berat badan. Tak hanya itu, aksi kemanusiaan di Kecamatan Banjarmasin Timur kali ini juga terbilang menarik karena didukung penuh oleh Olimplas, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture, yaitu PT Borneo Lestari. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi bagi para pendonor, masing-masing diberikan 1 buah kursi Olimplas secara cuma-cuma. Aksi kemanusiaan ini juga rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk kepedulian dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang memerlukan darah. Karena ini merupakan rutinitas kami yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur, dan ini selalu didukung oleh PT Borneo Putra Lestari ini untuk istilahnya tuh menghayuh-hayuhkan warga kita. Ayo kapan lagi kita bisa menyumbangkan darah kita untuk menyelamatkan warga kita yang memang membutuhkan darah yang ada di Kota Banjarmasin ini. Sementara itu, Marketing Manager PT Borneo Lestari Olimplas Windy mengatakan, donor darah ini ditargetkan bisa mencapai 200 kantong darah. Kegiatan ini juga rutin digelar dengan pihak Kecamatan Banjarmasin Timur di setiap hari jadi Kota Banjarmasin. Melalui aksi kemanusiaan ini, bisa bermanfaat bagi banyak orang khususnya di Kota Banjarmasin. Terima kasih kepada Kecamatan Banjarmasin Timur karena setelah memberikan wadah untuk kita memberikan sponsor agar masyarakat yang mau mendonor darahnya itu lebih semangat juga untuk mendonor darah dan bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Juga bagi untuk PMI juga kita bisa mengisi kekurangan atau memberikan untuk cadangan kantong darah yang dibutuhkan di Banjarmasin. Lebih jauh, Windy mengatakan, Olimplas tidak hanya menghadirkan produk berkualitas, namun juga hadir dalam aksi sosial berkelanjutan dan memberikan dampak positif di masyarakat. Selain mendukung kegiatan donor darah, Olimplas juga mendukung beragam kegiatan lomba permainan tradisional seperti bakiak, balogo, badaku, dan lainnya yang akan digelar pada Sabtu 21 September 2024 di Banjarmasin Timur. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-6, Banjarmasin sebagai tuan rumah kenalkan adat istiadat budaya pengantin Banjar kepada para tamu undangan, khususnya para istri wali kota daerah lain yang berhadir menggandeng para tetuha Banjar ahli pengantin Banjar. Gelaran Rakernas 6 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-6 di Kota Banjarmasin resmi dihelat mulai Rabu 18 September 2024. Sebagai tuan rumah Banjarmasin tentunya akan memperkenalkan warisan budaya sungai, termasuk adat istiadat yang biasa dilakukan di Kota Banjarmasin. Seperti yang dilakukan oleh PKK Kota Banjarmasin yang diketuai Haja Siti Wasilah bersama Wakil TP PKK Hardianti serta jajarannya. Dengan membawa rombongan para istri wali kota dari daerah lain, pihaknya mengenalkan beragam budaya adat istiadat lokal seperti adat pengantin Banjar dengan berbagai prosesi panjang yang harus dilalui seperti bemandi-mandi, basaprah, serta adat batatai pengantin Banjar. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan para tetuha Banjar yang memang ahli di bidang pengantin Banjar. Dan lalu tadi ada adat mandi-mandi, basaprah, dan pengantin batatai. Dan saya kira ini sesuatu yang mungkin baru bagi sebagian ibu-ibu kepala daerah atau yang mewakili dari kabupaten kota
anggota JKPI, karena setiap daerah sudah pasti punya adat pengantin yang berbeda, kemudian kainnya juga berbeda. Dan saya senang sekali bahwa mereka terlihat antusias dengan kegiatan kita supaya bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Kemudian tentu ini akan menggambarkan kekayaan khasanah budaya Indonesia yang mungkin akan dibawa oleh tamu-tamu kita ke daerahnya masing-masing tentang keunikan atau kekhasan yang kita miliki. Diharapkan dengan mengenalkan adat istiadat budaya lokal Banjar mampu menjadi kekayaan khasanah budaya Indonesia dan tentu semakin dikenal di seluruh Nusantara. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda berikut kami akan hadirkan antusias masyarakat ikuti tradisi turun-temurun Ba'ayun Maulid.